cerita tadi Om. Ah, jadi banyak ya youtuber yang datang ke sini ya. Ya, Lanjut Sila. yang youtuber kesini banyak, terus terutama kan membuat kegiatan ekspor malam, terus terutama di samping sekedar cari penampakan, tapi kan mungkin dia hiburan juga kan, channel-channel YouTube. Karena sekarang lagi viral di YouTube tuh kan yang misteri-misteri gitu ya. Kan cerita horor-horor kayak gitu kan. Kadang kan yang youtuber juga yang kegiatan malam di sini ekspor malam dengan secara sengaja pengen Yang cari viral. susah gitu ya penampakan. Ya, kadang kan dengan cara disengaja itu ya benar-benar susah juga. Tapi dengan cara tujuan pengunjung yang ekspor malam nggak ada niat, maksudnya nggak ada niat untuk ekspor malam, Malah ketemu ya. kadang dengan cara tidak spontan itu langsung datang. Apalagi kan di sini hutan masih besar, sejarah masih bangsa dan ini kan satu-satunya kota Bandung itu Bandung Utara itu ini satu apa namanya paru-parunya kota Bandung kan. Kota Bandung. Ya kalau Bandung Utara kan makanya kalau kealamannya banyak kalau nggak dijaga itu kan mungkin bisa mengakibatkan banjir. Iya, Ke banjir. area Bandung Tengah kan. Polusinya lebih ini lagi Ya, ya. udara masih segar di sini. Iya, gerimis memberi makan monyet ya. Artinya itu udah kejauhan. Ada dua wilayah sebelah Kabupaten Bandung, sebelahnya Kabupaten Bandung Barat. Lihat ini batas Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Jadi sebelah sana ke Gua Belanda itu udah masuk ke ini ya Kabupaten Bandung Barat ya. Ya udah masuk ke Jadi kita sekarang menyeberang Kabupaten Bandung Barat. Ya, Bandung Barat. nggak jauh, kita cuma nyebrang segini aja. Oh gitu. Salah. Jadi Kabupaten Bandung tadi KBP itu di bawah. Oh gitu. Jadi dikirain saya Kabupaten Ini ibu, ya ini fotonya ini. Ini sungai. aja lurus Ya, ke sana. sungai bukan ini. Begitu Hiu. Begitu. Dingin-dingin minum jus strawberry. Ya rasa strawberry. Lihat ke sana deh. Ya, kebetulan. Sepatunya nggak Aku ini atasnya kayak yang mau menghadiri acara cosplay, bawahnya kayak yang mau lari. Tanah Raya. Misalnya Raya di Juanda ini salah satu tempat konservasi ya. Konservasi Jadi di sini selain tanaman floranya. keras ya banyak juga Hewan. hewan yang dilindungi. Monyet sama Monyet. rusa. Setelah primata itu mereka bebas. Guys, kita sudah sampai di Gua Belanda. Buat kalian, Gua Belanda itu khas ya. Sini. Ada yang sudah menunggu. Silakan yang ini. Dingin. Ini kuat ini. Padahal mah handphone bisa pesen Gojek, heeh, GoFood, heeh. Itu di situ ada banyak.
foto dulu, gengs. Foto di depan. Tuh. Ada yang salah di Oke, gengs, sekarang kita melanjutkan perjalanan ke dalam Gua Belanda. Masih bersama dengan Atemi. Bener ya? Oke, let's go. Oke, kita berikan Gua Belanda, pintu utamanya masuk kunjungan ke lokasi Gua Belanda. Kita sekarang ini baru nyampe nih di lorong yang pertama. Kita sekarang bisa ke sebelah kanan dulu, arahnya ke sini. Lihat dulu jendela tentara Belanda sama kayak di Jepang kan jendelanya yang Belanda juga sama. Ini cuma yang Belanda lebih gede jendelanya. Ini di apa namanya? waspodanya lebih ya. Ya, kalau yang di Jepang kan kita naik juga kan agak merangkak, kayak ini lebih gede. Lebih gede. Kalau Belanda merangkak, kalau ini ada tangga. Ya, ini ada tangga ini. Nah, untuk fungsinya sama kayak yang dari Jepang juga. Buat kabur. Ya, kabur juga yang ini cuman lebih bagus karena yang Belanda udah direnovasi kan beda dengan yang di Jepang. Nah, ini kita punya keluar yang pertama jendela. Nah, sekarang kita mungkin bisa sambil jalan lihat ruangan interogasi di sebelah sana. Ya, ada ruangan interogasi di depan sana. Kita ke ruangan yang keempat. Tadi di sana lihat ada rel kereta itu buat Nah, apa itu ya? ada yang kayak rel itu bekas ini troli pengangkutan barang makanan logistik kayak gitu kan zaman Belanda. Nah, kalau yang di Palma kan sudah menggunakan rel kayak gitu, cuma di Belanda aja. Jadi supaya lebih cepat mungkin pengangkutan barang makanan kan logistik kayak gitu. Itu beradanya kan di lorong yang kedua. Nah, ini kita baru nyampe nih di lorong yang ketiga. Ini ada semuanya banyak ini lorongnya. Oh, Ada 15 lorong wah. semuanya. Kita baru nyampe di lorong yang ketiga. Kita udah lewati lorong yang kedua. Nah, sekarang kita menuju ke ruangan interogasi sambil jalan ke sebelah sini. Oke. Siapa yang mau diinterogasi? Axel yang interogasi ya? Iya. Ini perjalanannya panjang sekali. Apa itu? Suara apa ya ini, A? Ya. Oh, itu yang main musiknya kayak gitu. Pas lagi di Gua Belanda gitu loh. Kalian itu kan dia? Oh, ini keluar juga. Mana? Ini Ada tapi nggak sebanyak kayak di Jepang. Karena kan nempelnya juga susah. Ini luar Nah, biasa. kita bisa tunggu masuk aja. Soalnya diinterogasi. Nah, ini kita udah nyampe nih di ruangan Axel yang tuh operasi sama Belanda teh buat ruangan interogasi. Jadi kan sejarahnya kalau misalkan ada serangan-serangan musuh atau orang yang mencurigakan sama Belanda, nah dibawa ke ruangan ini diinterogasi. Kalau emang misalkan udah terbukti mau menghancurkan Belanda, dibawa ke ruang sel tahanan. Ruang sel tahanan di belakang. Di belakang. Ya di belakang ruangan lorong ini. Terus nanti udah ditahan nanti di Enggak, dia dibawa ke ruang sel tahanan di sana. Kalau misalkan ditahan aja. ditahan aja di sana. Nggak di. Nggak di ruang penyiksaan ada di sana. Oh, ada. Sebelahnya ada. Kita di sebelah sana. Ruang penyiksaan tuh buat yang udah ketahuan di itu. Ya, yang benar-benar dia sama tentara Belanda sejarahnya itu kan. Itu ruangannya di sebelah sana, dekat ruang pemakaman. Nah, kita bisa masuk sebelah sana bisa ya. Mari kita lanjut. Ya, sekarang kita lanjut ke ruangan kamar tidur Belanda di sini arahnya ya. Kanan.
luas. Belanda. Apa sih? Besi-besi ini? Kalau besi-besi ini mah Bu bekas ini dulunya kan pemasangan kabel listrik. Karena kan dulu kan dipasang sama barang sama yang Jepang. Ya karena mungkin nggak kuat aja udaranya. Berapa kali udah betulin korslet terus. Korslet lain ya? Sama ini mah bukan sama orang Belandanya kan? Bukan, sama pengelola di sini tahun 85 pas peresmian wisata Taman Juanda ini. Nah dulu kan memang sebelum direnovasi gua Belanda bentuk dalamnya itu ya sama kayak yang di itu ruangan penyiksaan. Ntar kita masuk ke sana bisa dilihat. Ayo masuk. Kita treknya berurutan dulu, nggak langsung kita ngambil ini. Jadi kita berurutan ya melihatnya. Dan kita muter ke sana lihat ruangan penjara terus sama kamar tidur Belanda. Nah, ya. Kita udah nyampe nih di lorong yang terakhir. Nah, kita mau lihat lewat lihat tempat tidurnya Belanda. Nah, para pemainnya. Nah, kita masuk ke ruangan tidur Belanda ya. Karena ruangan tidur Belanda ya. Silakan masuk aja, ada gak apa-apa kita kesini. Kita harus berpisah. Kita lihat ruangan kamar. Cukup. Cukupkan laki-laki dah, silakan kameramen. Nah ini bekas ruangan tempat tidur Belanda yang difungsikan sementara itu buat istirahat sementara selama pas pembangunan Belanda. Ini ruangannya masih gini. Ini keadaan dinding bebatuannya masih natural, ini masih asli yang belum direnov ya. Nah ini kalau bata-bata ini nih tembokan ini baru tahun 85 pas peresmian wisata Taman Juanda ini di renovasinya. Kalau mau foto di sini boleh sekali. Ini ruangan apa? Ini ruangan bekas tempat tidur Belanda. Sok mau foto sekali boleh sok. Sok. Nah si A nya di sebelah kiri di situ. Ntar kita terakhir Yuk, belakang, yuk. keluar kita foto yang ada frame yang bagus. Kita ini memasuki ke pintu ujung bukitnya, dari pintu awal ini ujungnya. Ini kan yang Belanda tembus bukit. Jepang tadi kan mentok keluarnya ke depannya juga, ini kan cuma kita ngelihat belakangnya tembus. Ini belakangnya gua Belanda. Tahanannya keluar. Tahanannya Juga jalan tembus ke depan. Wah, ini lebih ini ya. Kadang kalau yang pakai pembangun nggak berani. Jauh Lebih merasakan hal-hal. Oh, di sini ada Bandung Iya. Serantik. Dan sambil di ini Curug Area, penangkaran Dusa, ini kan Curug Kidang, Batu Bapik, ini flashnya nih, Curug Omas Maribaya. Ini terakhir pintu yang ujungnya, ujung gua Belanda. Ntar kita kan masuk lagi lihat ke ruangan-ruangan yang lainnya belum dilihat. Ini pintu ke luarnya. Guys, kita lanjut masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke Gua dalam Belanda. gua Belanda ya. Kita ini udah rehat barusan di belakang ujung bukitnya gua Belanda ini. Dan sekarang menuju ke ruangan sel tahanan tentara Belanda. Nah ini kita masuknya dari lorong yang terakhir memasuki arah ke sebelah kanan. Ya sebelah kanan arah ke ruang sel tahanan. Ini benar-benar masih natural, masih asli. Ya, memang tidak satu tiket. Ini itu dalam dan pertama
penyiksaan zaman Belanda. Ini cuma segini sih ruangannya ya. Nah, ruangannya ini bekas penyiksaan zaman Belanda. Nah, di sini ruangannya. Ini cuma segini ruangannya. Nah, ini sengaja ditutup sama pengelola di sini karena kan Belanda terlalu luas. Ini kan makanya kebanyakannya ruangannya yang ditutup. Ini dibawa karena kan supaya mungkin pengunjung yang tahu bekas dulu sejarahnya zaman Belanda yang dipergunakan buat ruangan penyiksaan. Di sini ruangannya. Kalau sebelah sini kita bisa lanjut lihat ruangan sel tahanan. Ya, ruang sel tahanan. Karena kalau kita masuk ke situ agak basah sih itu ininya bawahnya ada hembusan ini air dari sana mata air. Kita arah ke sebelah kanan ini ke ruangan sel tahanan sama ruangan radio komunikasi. Di sini ada ruangan radio komunikasi. Nah ini mah lubang cuma sampai situ aja sih. Ini mah nggak ada fungsi apa-apanya, cuma sampai situ. Mungkin sejarahnya dulu tapi sempat ya kita dengan orang tua berkecimpung bekerja waktu Jepang. Sejarahnya memang ya bilangnya pengakuannya di atas ini ya ada kuburan makam Belanda dan ya, ini udah berdiri di bukit atas ini. Nah, ini lebih lebar pintunya ini pintu 2. Oh, yang tadi ditutup Ya, di yang depan. ditutup yang di depan. Ini untuk fungsinya sama kayak yang di Jepang kan, buat akses ya mobil roda depan masuk mengangkutkan barang makanan logistik. Ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan ini apa yang roda roli itu yang bekas Yang kayak tadi, ya yang kayak rel kereta. kayak rel itu. Sebelumnya kan ini Belanda sama kayak di Jepang, iya. bawahnya jalannya kan belum di tembok begini. Ini awal pembangunan dari tahun 1918. Ya, Belanda ini. Sini ya selnya. Nah, ini ruang sel tahanannya. Ini ruangan bekas ruangan sel tahanan zaman tentara Belanda. Jadi kan kalau emang udah terbukti dari ruangan interogasi si tentara Barbarossa namanya Belanda kerja paksa Rodi. Nah ini ruangannya. Jadi mungkin ruangan seperti ini sebanyaknya mungkin orang dimasukin ke sini ruangan sel tahanan. Jadi bukan 1-2 orang. Ya banyak ini. Ini berarti ditutup ya. Ya dulu pakai pintu tapi Ya udah ya. Udah endnya sampai sini ya. nyawa sepeda. Oke, kita udah sampai di Udah sampai di pintu keluar depan gua Belanda. Kita udah keliling semua lokasi gua Belanda. Kasih. Nah. Kasih ya. Tuh yang ke toilet. Lihat di depan tuh. Lihat aja pakai toilet.